Shalom, sukacita boleh berjumpa dengan setiap Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di dalam doa pagi yang luar biasa ini. Setiap kita percaya bahwa Tuhan itu maha mendengar dan maha menjawab doa-doa kita. Dan kita semua juga diajarkan bahwa kalau kita membutuhkan sesuatu, entah itu berkat Tuhan, kesembuhan, penyertaan Tuhan, atau apapun, kita diajarkan untuk meminta, memohon, supaya ketika itu Tuhan berikan jawab, maka penuhlah sukacita kita. Ya, tapi pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan tentang sebuah doa yang berbeda dengan doa-doa seperti pada biasanya. Tahukah kita bahwa setiap kita ini diajarkan Tuhan, ada dua jenis doa. Yang pertama adalah doa yang meminta, doa yang memohon, doa yang ingin supaya tangan Tuhan bekerja, melakukan sesuatu atas hidup kita. Tetapi ada jenis doa yang kedua, saudaraku, yaitu doa yang memberi, doa yang mempersembahkan, melepaskan yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan di dalam doa-doa kita. Nah, kita akan melihat itu di dalam doa seorang wanita, seorang perempuan ilahi yang hebat, yang luar biasa, yang ditulis oleh Alkitab. Nama wanita ilahi ini adalah Hana, yang merupakan ibu dari Nabi Samuel. Kita semua tahu bahwa Ibu Hana adalah seorang wanita yang mandul, tidak bisa punya anak. Itu sebabnya setiap tahun ketika dia bersama dengan suaminya, keluarganya datang ke Silo untuk merayakan hari raya besar orang Ibrani, dan dia selalu datang ke bait Allah di Silo, berdoa, mengerang, bergumul, ya, merintih di hadapan Tuhan, supaya apa yang dia kejar, apa yang dia rindukan dalam hidupnya, yaitu anak laki-laki, itu Tuhan berikan. Dia berharap, dia berdoa, dia meminta supaya Tuhan membuka rahimnya dan memberikan seorang anak di dalam rahimnya, ya, dan anak itu adalah anak yang dia harapkan, anak yang dia rindukan, seorang anak laki-laki. Tapi setelah sekian tahun dia terus datang di dalam hari raya orang Yahudi ini, dia ternyata tetap juga mendapati bahwa dia mandul dan tidak bisa punya anak. Sampai satu kali, dia datang kembali ke Silo, dan dia saat itu mengubah doanya. Dari doa meminta menjadi doa memberi. Dari doa yang memohon-mohon supaya Tuhan berbuat sesuatu atas hidupnya, menjadi doa yang mempersembahkan sesuatu bagi Tuhannya. Mari kita melihat dalam 1 Samuel pasal pertama. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai ayat 12. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 12. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu.
Saking hancur hati, dan betul-betul dalam keadaan tertekan, Hana berdoa seperti perempuan mabuk, sehingga Imam Eli waktu itu mengira dia adalah wanita yang tidak baik, dalam tanda petik, mengira dia sedang mabuk karena mulutnya saja yang berkomat-kamit. Tapi saat itu Hana berkata, "Bapa, aku bukan wanita mabuk. Aku tapi sedang berdoa dengan rintihan, dengan hancur hati, karena aku rindu doaku ini menjadi sebuah transaksi ilahi, sehingga Tuhan akan mendengar dan menjawabnya." Apa yang Hana doakan, saudaraku? Ayat 11 tadi mengatakan bahwa dia merindukan seorang anak laki-laki, ya, dan anak laki-laki itu tentu akan menjadi anak kesayangannya. Tapi dia berkata, "Tuhan, kalau Engkau memberi aku anak laki-laki, maka aku akan mempersembahkan dia kepadamu seumur hidupnya." Saudaraku, anak laki-laki adalah perkara berharga, yang paling berharga dalam hidup Hana, yang dia kejar, yang dia cari. Dia seumur hidupnya berharap bahwa dia bisa memiliki anak laki-laki ini. Bagi seorang Hana, anak laki-laki itu lebih berharga dari semua kekayaan suaminya, lebih berharga dari semua fasilitas yang dia miliki, berharga dari semua kenyamanan hidup, semua hal yang ada pada dia. Ini adalah hal yang paling berharga. Tapi perhatikan, ketika Hana mengejar, merindukan hal yang paling berharga dalam hidupnya, dia bernasar kepada Tuhan. Jika yang paling berharga yang dia kejar itu Tuhan berikan kepada dia, dia bisa miliki, maka dia akan memberikan perkara yang paling berharga ini untuk Tuhan. Kalau Engkau beri aku anak laki-laki, Tuhan, aku akan mempersembahkan dia kepadamu seumur hidupnya. Coba perhatikan, saudaraku, betapa banyak dan sering sekali anak-anak Tuhan ketika berdoa, mereka doanya adalah doa yang meminta. Doa Tuhan melakukan apa yang dia rindukan, apa yang dia sedang pergumulkan. Dan ketika Tuhan sudah menjawabnya, dia berkata, "Tuhan, terima kasih. Engkau memang Tuhan yang maha mendengar dan maha menjawab." Dan apa yang Tuhan berikan, yang dia minta itu, dia akan jadikan sebagai miliknya. Tapi lihat Hana, saudaraku. Dia berdoa, meminta. Tapi kalau itu Tuhan berikan, dia justru akan mempersembahkan apa yang dia kejar, yang dia minta itu kepada Tuhan seumur hidupnya. Perhatikan, saudaraku. Orang yang berdoa dengan doa yang meminta, itu pusat hidupnya adalah aku. Pusat hidupnya adalah saya. Tuhan berkati hidupku, berkati keluargaku, berkati anak-anakku, jagai rumahku, jagai bisnisku Tuhan, jagai anjing kucingku Tuhan. Semua doa yang meminta, saudara, itu pusatnya adalah aku. Tapi doa yang memberi, doa yang mempersembahkan kepada Tuhan, itu adalah doa yang pusatnya adalah Tuhan. Itu sebabnya, saudara, doa Hana biar menjadi doa kita semuanya pagi hari ini. Saya minta maaf, saya minum dulu ya. Nah, saudara, kita perlu belajar dari doa meminta. Kita belajar menjadi doa yang memberi, saudara. Kenapa? Karena perhatikan, doa yang memberi itu juga pasti akan mendapatkan jawaban. Doa yang meminta bisa mendapatkan jawaban
bisa tidak mendapatkan jawaban. Tapi kalaupun jawab yang kita minta itu Tuhan jawab, itu biasanya jawaban Tuhan itu akan jadi milik kita. Kita akan urus itu. Kita tidak izinkan Tuhan yang mengelolanya lagi apa yang sudah menjadi milik kita itu. Tetapi kalau kita doa memberi, saudara, seperti Hana, maka Tuhan bukan hanya menjawab, tapi Tuhan juga memberkati apa yang kita minta itu, sehingga itu menjadi sesuatu yang terbaik. Saya pernah melayani di Australia, saudaraku, ya. Lalu saya satu hari ngobrol dengan gembalanya, saudaraku. Dan gembala itu cerita kepada saya bagaimana dia diberkati Tuhan di dalam pengembalaannya, di dalam gerejanya. Dia cerita, saudaraku, bahwa dia memiliki pekerja-pekerja yang terbaik. Ya, orang-orang yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, saudaraku. Salah satu pemain musiknya, saudaraku, itu adalah orang terbaik di dalam gerejanya. Skill-nya bermain musik itu sudah levelnya artis yang rekaman, musisi, saudaraku. Jadi dia begitu mengasihi pekerjanya ini. Satu hari orang tua dari pekerjanya ini datang dari Indonesia berkunjung ke Australia. Dia lalu menjamu orang tua dari pekerjanya ini, saudaraku, diajak makan, kemudian mereka ngobrol, mereka sharing-sharing. Lalu dia berkata begini, "Tante, ya, anak tante itu pekerja terbaik di gereja ini. Saya sangat diberkati dan jemaat diberkati oleh pelayanannya. Dia orang yang luar biasa." Lalu kemudian dia berkata kepada orang tua dari pekerjanya, "Tante, kalau dia lulus kuliah nanti, ya, boleh nggak dia tetap tinggal di sini supaya dia tetap bisa melayani gereja ini karena hidupnya sungguh-sungguh jadi berkat buat jemaat di tempat ini." Lalu ibunya, saudaraku, langsung berkata begini, "Oh jangan, kalau anak tante yang satu ini memang anak yang manis, anak penurut, anak yang taat, anak yang luar biasa. Dia bukan hanya anak yang pandai, tapi dia anak yang juga hormat sama orang tuanya. Dia harus pulang ke Indonesia." Ya, kenapa? Karena dia harus melanjutkan bisnis papahnya. Ya, karena dia anak yang terbaik yang kami miliki. Dia harus menjadi penerus dari usaha papahnya. Tapi tante, jemaat di sini sangat membutuhkan dia. Oh jangan, kalau anak tante ini harus pulang ke Indonesia. Dia harus bersama-sama dengan kami. Tapi kalau pastor ingin memiliki pekerja terbaik yang bisa melayani tempat ini, saya akan berikan adiknya. Ya, adik dari anak saya ini, anak saya yang paling kecil, itu saya bisa justru minta pastor untuk melayani dia supaya hidupnya itu jadi baik. Saudaraku, ibu ini menghendaki anaknya yang memang terbaik, anaknya yang selalu taat, ikut apa yang dia katakan, itu pulang ke Indonesia supaya hidup bersama-sama dengan dia, melanjutkan bisnis papahnya. Tapi dia berikan anaknya yang bungsu. Kenapa? Karena anak yang bungsu ini, saudaraku, hidupnya itu hancur dan rusak. Anaknya ini nggak mau sekolah, meninggalkan sekolah, hidup dalam pergaulan yang tidak baik, bahkan menjadi pecandu narkoba. Jadi dia berkata, tolong pastor melayani. Dan kalau dia sudah pulih, dia sembuh dari kecanduannya, dia boleh melayani di tempat ini. Dia boleh tidak datang ke Indonesia, tidak pulang ke Indonesia bersama dengan kami. Saya mau memberikan dia juga, menyerahkan dia untuk melayani Tuhan. Saudara lihat, begitu banyak anak-anak Tuhan yang seperti ibu ini, saudaraku. Yang terbaik dari hidupnya, dia memiliki.
Ya, dia mau pegang kuat-kuat, saudara. Dia nggak mau lepaskan. Tetapi yang sisa, anaknya yang hancur hidupnya, masa mudanya suram, tidak memiliki masa depan, kecanduan narkoba, dia mau berikan untuk Tuhan. Tapi anaknya yang terbaik, yang taat, saudaraku ini, itu dia mau dimiliki, saudaraku. Doanya itu doa yang meminta, bukan doa yang memberi, saudaraku. Ya, bukankah hidup kita sering seperti ini, saudaraku? Ya, kita berdoa hanya meminta, hanya meminta. Padahal doa meminta, saudara, itu akan menjadikan kita peminta-minta. Pusat hidup kita adalah saya, aku. Tapi kalau kita belajar seperti Hana, doa yang memberi, doa yang mempersembahkan yang terbaik, pusat hidup kita bukan aku, tetapi Tuhan. Pusat hidup kita adalah Yesus yang kita mau berikan yang terbaik, saudaraku. Kita mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita kepada Dia. Mari kita belajar. Ada satu jenis doa, saudara, yang bukan meminta, bukan memohon, bukan membuka pintu surga untuk bekerja. Kita mencari supaya Tuhan buka pintu, kita gedor dia, pintu surga supaya dia memberi apa yang kita minta. Tetapi pagi ini kita belajar seperti doa Hana. Kalau kita Tuhan berikan yang terbaik, justru kita mau yang terbaik itu kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau persembahkan hidupku kepadamu. Aku mau persembahkan yang terbaik kepadamu. Ketika doa kita adalah doa yang memberi, saudara, maka pusat hidup kita akan Tuhan. Dan perhatikan, jangan lupa, Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Ketika kita memberi yang terbaik dari hidup kita kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah egois. Dia justru memberi apa yang kita butuhkan. Dia memberi apa yang kita perlukan. Dia melepaskan yang terbaik dari hidupnya untuk kita. Ketika Hana mempersembahkan apa yang paling berharga dari hidupnya, yaitu anak laki-laki Samuel kepada Tuhan, Tuhan membuka rahim Hana. Di ayat di berikutnya dikatakan, Tuhan memberikan ganti anak-anak yang banyak kepada Hana. Saudaraku, betapa indahnya, betapa ajaibnya seorang wanita mandul, saudaraku, itu Tuhan berikan begitu banyak anak. Kenapa? Karena dia memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita belajar memberikan doa seperti doa Hana. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa. Kami mau menjadikan doa Hana sebagai doa kami, yaitu doa yang memberi. Doa yang mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya pusat hidup kami bukan aku, tapi pusat hidup kami adalah Tuhan. Ajar kami, didik kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang. Ketika kami memberi yang terbaik kepadamu, maka justru Engkau juga akan mengembalikan yang terbaik di dalam hidup kami. Berlipat kali ganda. Engkau selalu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Biar doa Hana menjadi gaya hidup doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Amin.